Ya, shalom semuanya. Balik lagi sama saya Peter di channel B4. Yuk, sekarang kita mau baca Yudit yang ke-10. Kita lanjut lagi ya. Yang Yudit 9 kan doa Yudit ya. Kita lihat kelanjutannya. Yudit pergi ke perkemahan Asyur. Maka berhentilah Yudit berseru kepada Allah Israel dan mengakhiri seluruh ucapan tadi ya, doa tadi ya. Bangkitlah ia dari bersujud dan dipanggilnya dayangnya. Kemudian ia turun ke rumah tempat biasanya ia tinggal pada hari-hari Sabat dan hari-hari raya. Dibukanya kain kabung yang sedang dipakainya, ditanggalkannya pakaian janda, lalu mandi. Ia mengurapi diri dengan minyak wangi-wangian yang paling baik, dipatutkannya rambut kepalanya, ditaruhnya kulah-kulah di atasnya, dan dikenakannya pakaian gembira yang dipakainya sewaktu suaminya Manasye masih hidup. Diambilnya kasut dan bersolek, dipasangnya kana ya, cincin, anting-anting dan segala perhiasannya. Berarti kana itu perhiasan ya, kayaknya sih. Tapi nggak tahu perhiasan yang seperti apa gitu. Apa kalung gitu? Kan cincin, anting. Biasanya kan kalung ya. Ya, nggak tahu lah. Maka ia tampak cantik sekali, sehingga membujuk mata semua orang laki-laki yang melihat dia. Lalu dayangnya diberinya sekirbat anggur dan sebuli-buli minyak, dan diisinya sebuah kantung dengan tepung jelai, beberapa lempeng buah-buah kering, dan beberapa buah roti yang halal. Segenap bekal itu dibungkusnya lalu diserahkannya kepada dayangnya. Kemudian mereka keluar menuju pintu gerbang kota Betulia, dan didapatinya di situ Uzia dan orang tua-tua kota, yakni Habris dan Harmis. Melihat Yudit yang parasnya sudah berubah dan yang pakaiannya pun sudah berganti, sangat tercengang-cenganglah mereka atas kecantikannya. Lalu berkatalah mereka kepada Yudit, berarti sangkaan saya salah mungkin ya. Saya kan ngomong Yudit itu kemungkinan udah tua ya, karena dia berani istilahnya menasehati Uzia, menasehati orang-orang tua, meminta orang tua datang ke dia gitu. Apa mungkin Yudit itu masih muda gitu? Atau kemungkinan kedua, Yudit itu secantik Sarah gitu kan. Sarah itu udah nenek-nenek umur 60 tahun, 80 tahun dipinang oleh raja-raja kan. Biasanya kan raja pengennya yang masih muda, yang masih cantik, yang masih kencang gitu kan. Tapi raja-raja itu, dua raja kepincut sama kecantikan Sarah gitu, dan pengen meminangnya gitu. Apa mungkin Yudit itu cantik luar biasa seperti Sarah, jadi meskipun sudah tua dia masih terlihat cantik gitu mungkin. Jadi ya nggak tahu, ini kemungkinannya ya itu sih kemungkinannya. Kalau cantik masih muda gitu, kenapa kalau masih muda dia berani melakukan seperti itu? Atau kemungkinan kedua, Yudit itu secantik Sarah sehingga meskipun sudah tua masih bisa memikat hati raja gitu. Oke lah, kita lanjut dulu aja. Moga-moga Allah nenek moyang kita menganugerahimu dan membuat rencanamu berhasil akan kebanggaan Israel dan keluhuran Yerusalem. Maka Yudit
sujud menyembah ke hadapan Allah. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Perintahkanlah untuk membuka pintu gerbang kota bagiku, sehingga aku dapat keluar untuk melaksanakan apa yang telah kamu katakan kepadaku." Mereka pun lalu memerintahkan kepada para pemuda untuk membuka pintu gerbang bagi Yudit, sebagaimana telah dimintanya. Mereka pun berbuat demikian pula. Maka Yudit bersama dengan pelayannya keluar. Orang-orang kota itu mengikuti dia dengan pandangannya, hingga ia turun dari gunung dan sampai di lembah di mana ia tidak kelihatan lagi oleh mereka. Yudit serta pelayannya melanjutkan perjalanannya di lembah sampai terjumpai oleh pos penjagaan depan dari orang-orang Asyur. Mereka menahan Yudit lalu berkata, "Pihak manakah engkau? Dari manakah datang dan kemana engkau mau pergi?" Sautnya, "Aku ini seorang perempuan Ibrani. Aku melarikan diri dari mereka, karena tidak lama lagi mereka akan diserahkan menjadi mangsa kamu. Aku ingin menghadap Holofernes, panglima besar bala tentaramu, untuk memberitahukan kebenaran kepadanya dan menunjukkan jalan yang harus ditempuh untuk menguasai seluruh pegunungan tanpa kehilangan satu orang atau satu jiwa yang hidup pun antara anak buahnya." Mendengar perkataannya itu dan melihat roman mukanya, memang ia sangat menakjubkan bagi mereka karena kecantikannya. Orang-orang Asyur itu berkata kepada Yudit, "Engkau sungguh telah menyelamatkan hidupmu dengan tergesa-gesa turun menghadap Tuhan kami. Silahkan sekarang juga pergi ke kemahnya. Beberapa orang dari antara kami akan mengantarmu sampai mereka menyerahkan engkau ke tangan panglima kami. Bila mana engkau berdiri di hadapannya, jangan merasa takut. Beritahukanlah kepadanya sesuai dengan perkataanmu tadi. Niscaya ia akan memperlakukan engkau dengan baik." Lalu dipilihnya 100 orang dari antara mereka yang menyertai Yudit serta dayangnya dan mengantar mereka ke kemah Holofernes. Ini apa enggak berlebihan gitu? Mengawal Yudit sampai 100 orang. Yudit serta dayangnya berapa sih, paling nggak tahu ya, 2 3, nggak mungkin dayangnya puluhan kali kan, atau mungkin ratusan gitu dayangnya, sampai harus dikawal 100 orang gitu. Ini apa nggak berlebihan ya? Maka dari seluruh perkemahan datanglah orang berkerumun, sebab kabar tentang kedatangan Yudit tersiar sampai ke semua kemah. Sementara berdiri di luar kemah Holofernes hingga hal itu diberitahukan kepada panglima itu, Yudit dikerubungi orang. Tercengang-cenganglah mereka atas kecantikan Yudit, dan mereka menakjubi orang-orang Israel karena dia. Berkatalah mereka satu sama lain, "Siapa gerangan akan menghina bangsa yang memiliki perempuan secantik itu di tengah-tengahnya? Dari sebab itu, tidaklah baik meninggalkan seorang laki-laki saja dari antara mereka yang masih hidup kelak kiranya mengakali seluruh bumi." Kemudian keluarlah beberapa jejenang dan semua pejabat Holofernes yang mengantar Yudit masuk ke kemah itu. Adapun Holofernes sedang berbaring di pembaringannya di bawah sebuah kelambu yang terbuat dari kain ungu muda dan berpakankan emas, perak, jamrud, dan permata-permata yang indah. Ya mungkin kain tempat pembaringannya itu bertahtakan emas, perak gitu ya, pembaringannya ada emasnya ya. Hebat nih Holofernes. Para pejabat memberitahu Holofernes tentang Yudit. Maka Holofernes pergi ke bagian depan kemahnya, sementara lampu-lampu perak dibawa di depannya. Ketika Yudit tiba di hadapan Holofernes serta para pejabatnya, maka mereka sekalian takjub
atas kecantikan parasnya. Yudit sujud menyembah di hadapan Holofernes, tetapi dibangunkan oleh hamba-hambanya. Sudah. Ya, berarti setelah berdoa, Yudit menghadap Holofernes. Nah, penasaran juga nih apa yang akan dikatakan Yudit atau apa yang akan dilakukan Yudit kepada Holofernes ya. Ini 23 ayat hanya bercerita tentang perjalanan Yudit menemui Holofernes, itu aja sih. Ya, kita tunggu kelanjutannya besok ya. Saya juga penasaran Yudit ini bakal ngomong apa atau melakukan apa ya pada Holofernes. Kita nantikan saja besok ya, ditunggu aja ya. Oke, terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.